teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 yang ingin mewawancarai dengan Bapak Nanang selaku pemilik kedai klasik yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Perkenalkan, untuk pertama-tama, nama aku Nabila Mutia Hafiz. Aku Rima Evi Mulyawati. Aku Tina Ika Larasati. Aku Gilang Angga Sanjaya. Baik, langsung saja. Bisa untuk Bapak? Bisa. Selamat sore, Bapak. Selamat sore juga. Pertama-tama, saya akan menanyakan sejak kapan usaha ini berdiri dan kenapa Bapak tertarik untuk membuka usaha ini? Mungkin boleh diceritakan sedikit? Oke. Saya usaha di sini mulai tahun 2018. Sebelum usaha seperti kafe seperti ini, saya dulu usaha awalnya pedagang kaki lima, Mbak. Pakai tenda, bongkar pasar. Itu selama 2 tahun, kebetulan usaha itu berjalan bagus. Rame. Nah, mungkin aku sedikit demi sedikit punya tabungan. Mulai itu, aku berpikir untuk usaha menetap bukan model bongkar pasar. Kemudian aku cari-cari tempat, aku dapat tanah ini, kemudian aku beli, kemudian aku konsep usaha kafe ini saya bikin lain daripada yang lain. Nah, punya konsep sendiri. Nah, setelah itu saya mencoba pelan-pelan, ya sampai sekarang ini, Mbak. Kalau motivasi Bapak untuk membuka usaha ini apa, Pak? Motivasi saya ya itu, saya kepingin usaha sendiri, ingin nanti ya bisa berkembang atau bisa nerima anak-anak lain gitu. Menurut Bapak, sifat atau sikap apa yang paling penting dimiliki oleh seorang wirausaha? Nah, sikap untuk membuat wirausaha kita bisa lancar, kita baik ya, kita benar-benar ini, Pak, yaitu semangat, jujur pasti ya. Jujur itu kita terutama kepada customer. Kita usaha seperti ini kan sebenarnya usaha jual jasa, Pak. Kalau kita ramah, kita baik, menservis, mungkin ada keluhan, ya kita tampung, kita terima. Nah, di belakang kita bicarakan sama kru, supaya kedepannya mungkin ada yang kurang bagus atau kurang berkenan kepada customer, kita bisa memperbaiki lagi gitu, Pak. Dari mana ide awal usaha ini muncul, Pak? Kalau ide ini muncul ya semenjak waktu itu saya masih kuliah, Mbak. Saya emang kuliah di perhotelan, terus saya emang punya angan-angan tetap ingin usaha sendiri. Ingin usaha sendiri. Dari kedai klasik ini kayak ada nggak sih, Pak, kayak penerapan digitalisasi mulai dari pembayaran atau pemesanannya seperti itu, Pak? Kalau itu emang itu kedepannya seperti itu ya. Tadinya kita pembayaran harus tunai, ya kan? Sekarang bisa kris, itu udah ada kemajuan-kemajuan, bisa transfer, bisa. Terus kalau yang namanya untuk pesanan-pesanan itu sementara kita belum di online kan. Terus kan mengingat ini juga saat ini mungkin yang lagi ramai itu kayak media sosial dan ya betul. Platform-platform lainnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri cara mempromosikan melalui platform-platform tersebut tuh seperti apa, Pak? Nah, kalau seperti kayak mempromosikan lewat media sosial, kebetulan anak-anak yang nggak sering lah, yang kadang dia masuk ke sini, dia lihat keadaan, dia pasti selalu bilang, wow, amazing, lain daripada yang lain gitu. Nah, dari itu dia sering membuat konten. Bahkan banyak blogger-blogger yang izin ke sini hanya mau konten. Terus kita sendiri juga punya lagi itu ada temasi. Kalau TikTok itu malah banyak itu yang ada itu malah bukan dari saya. Banyak anak-anak ini ya, anak-anak muda yang dari jauh dia bikin TikTok yang masuk gitu. Terus mungkin kan dalam perjalanannya sebuah usaha mungkin kan pastinya akan ada tekanan-tekanan dan juga mungkin permasalahan-permasalahan yang memang ada. Nah, cara Bapak bertahan itu seperti kita tetap harus fokus, Mas. Kita harus fokus, kita harus semangat. mungkin peluang seperti apa yang Bapak lihat sebelum mendirikan usaha kedai klasik ini, Pak? Kalau peluang ya kita sekarang zamannya sekarang itu emang kita pinter-pinternya cari celah, nah. Terobosan-terobosan baru. Saya bikin usaha ini makanya lain daripada yang lain konsepnya. Ada nilai tambahnya sendiri. Pak ya, dengan banyaknya kafe yang tersebar di sekitar daerah ini, menurut Bapak itu gimana sih, Pak, kondisi persaingan antar usaha kafe? Iya. Nah, kalau yang namanya persaingan itu pasti semua ada, Mbak. Kita saingan biasa aja lah. Saya juga punya usaha seperti ini, nggak
nggak pernah aku merasa aku disaingin, enggak. Fair-fair aja, enjoy Cara aja. sehat aja. Sama sehat aja. Selain yang tadi Bapak sebutkan itu, keunggulan dari kafe ini interior, inovasi, itu istilahnya apa lagi Pak ya, yang menurut Bapak menonjol sekali? Nah, kalau untuk menonjol ya apa ya Mbak ya? Interior ya Pak? Ya mungkin interior ya, karena saya itu tiap hari sampai sekarang kan masih hunting. Hunting maksudnya termasuk barang-barang yang klasik. Nah, seperti itu. Jadi target target konsumen itu tuh lebih ke anak muda ya Pak? Atau bisa untuk all? Kalau ini sebenarnya itu ya, Jadi selama berjalannya kafe ini dari awal sampai akhir, menurut Bapak proses penjualannya itu alhamdulillah stabil atau naik atau seperti apa? nah akhir-akhir ini ya malah ibaratnya naik ya. Sekiranya dari Bapak itu tuh apa sih Pak prinsip yang dipegang sampai saat ini? Ya prinsip saya ya satu, terutama kita sebagai usahawan ya kita harus jujur, kita harus servis terbaik, kita harus menghormati mereka. Menurut Bapak apa masalah dan juga tantangan terbesar yang sedang Bapak hadapi atau yang pernah Bapak hadapi Pak? Kalau tantangan yang terbesar itu dalam usaha itu ya yang namanya usaha itu pasti pasang surut ya Mbak ya. Satu karena persaingan semakin banyak, ya kita ya tetap teguh aja Mbak, tetap semangat aja. Yang penting kita semangat, kita push ke anak-anak, kita dorong, ayo kamu semangat, ayo inovasi mana yang harus tambahi. Nah, biar kita tetap mengikuti kemauan anak-anak, ibaratnya kayak customer ya, mungkin sekarang zamannya gini ya, sekiranya kita bisa ngikutin ya kita ambil gitu. Sekiranya kok wah itu kayaknya kalau kita ambil yang menu seperti itu terlalu ketinggian ya kita cari yang kantong-kantong anak-anak muda gitu. Tentunya kan kalau kita buka usaha, kita pengen usaha itu bertahan lama gitu. Nah, mungkin kalau dari Bapaknya ada nggak tip mungkin atau planning dari kedai klasik ini untuk 2 atau 3 tahun ke depan? Ya saya tetap ingin buka usaha seperti ini lagi, cabang-cabang. Iyalah, karena biar ya kita akan terus bisa manfaatkan orang, ambil tenaga orang. Ibaratnya buka lapangan kerjaan sih lah. Seperti itu. Ya tetap ke depannya berjalan terus, Mas. Ya, terima kasih Bapak untuk Sama. jawaban motivasi buat kita semua, buat Ya. mahasiswa yang mau bangun usaha juga, yang mau jadi usaha.